Damayanti, NIM 1908 1030 1185. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Akuntansi, Kampus Bondowoso. Saya akan memaparkan hasil studi saya, yaitu pengaruh COVID-19 pada usaha tradisional, kerugian produksi. Motivasi saya membuat video ini sebagai tugas akhir mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen pengampu Ibu Reza Dwi Ayu Pangesti Mulyono, SE, MA, AK. Dan motivasi kedua saya membuat video ini yaitu untuk mengetahui lebih mendalam tentang usaha tradisional, maksud saya setelah terdampak COVID-19 ini. Oke, untuk usaha rumahan tradisional yang akan saya bahas di sini adalah usaha rumahan pabrik tahu di sekitar lingkungan saya. Per hari mereka dapat menghasilkan 700 buah tahu atau setara dengan 50 kg tahu dan menghasilkan 28 kg ampas tahu basah atau setara 12,5 ampas tahu kering. Dalam suatu usaha tidak mungkin mereka dapat memproduksi secara utuh tahu yang mereka buat. Adapun produk yang rusak atau tidak bisa terjual. Dari 700 tahu yang dapat terbuat, yang dapat dijual itu hanya 665. Karena yang 35 tahu tersebut rusak dan tidak dapat terjual. Jadi, mereka hanya memperoleh uang sekitar 399.000 dari penjualan tahu dan 28.000 dari ampas tahu basah dan juga mendapat 15.000 dari ampas tahu kering. Dalam akuntansi kerugian produksi, mereka membahas 3 hal. Yang pertama, akuntansi sisa bahan, yang kedua, akuntansi produk cacat, dan yang ketiga, akuntansi produk rusak. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, akuntansi sisa bahan. Apa sih sisa bahan itu? Sisa bahan adalah sisa dari produksi yang sudah tidak bisa dipakai dengan tujuan yang sama, namun dapat dibuat kembali dengan tujuan yang berbeda dan dirubah secara bentuk dan pemasarannya. Nah, sisa bahan dari produk tahu tersebut adalah ampas tahu. Ampas tahu biasanya banyak dicari oleh para peternak dan para ibu-ibu rumah tangga yang dimanfaatkan sebagai campuran makanan dari hewan ternak dan juga dapat dibuat menjadi olahan makanan. Semenjak adanya COVID-19 ini, ampas tahu di pasaran pun sudah tidak laku lagi. Mungkin dikarenakan karena ekonomi dari para pencari ampas tahu tersebut tidak mendapatkan pemasukan lagi. Yang kedua adalah akuntansi produk cacat. Produk cacat itu sendiri adalah produk yang tidak memenuhi standar atau rusak, namun dapat diproses atau diolah kembali menjadi barang yang berbeda dan dapat dijual dengan wujud dan ekonomis yang berbeda. Dari pembuatan tahu tersebut, sisa bahan cacat dapat diolah menjadi brownies dan juga dapat diolah menjadi oncom dan dapat diolah juga menjadi tahu gambus. Yang ketiga adalah akuntansi produk cacat. Produk cacat itu sendiri adalah produk yang tidak memenuhi standar baik teknis maupun ekonomis dan tidak dapat lagi diperbaiki. Semisal saat memproduksi tahu tersebut terjatuh, sehingga saat tahu tersebut jatuh tidak dapat diolah lagi menjadi apapun. Jadi itu yang dikatakan sebagai produk rusak atau tidak dapat diolah menjadi apapun. Dari yang saya amati, pesanan tahu mengalami penurunan secara drastis. Ini disebabkan karena pada pandemi ini warga takut untuk keluar membeli tahu di pasar tradisional. Jadi solusi dari saya untuk produksi tahu rumahan tersebut adalah lebih baik produksi rumahan tahu tersebut menjual tahu-tahunya dan menitipkan ke warung-warung terdekat dengan rumah warga.
ataupun produksi tahu rumahan tersebut dapat menjual tahu secara online atau mengantarkan pesanan kepada para pemesan, atau istilahnya adalah delivery order, agar para pemesan tidak khawatir lagi dan keluar rumah saat memesan tahu. Itu pun dapat menjadi solusi agar produksi tahu rumahan tersebut tidak mengalami penurunan secara drastis. Sekian paparan video dari saya tentang dampak COVID-19 pada kerugian produksi usaha tradisional. Jika ada salah kata dari saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.